Selamat bertemu lagi, saudara sekalian. Pada kali ini kita akan membahas atau mengolah data untuk tesis, disertasi, atau mungkin penelitian yang sedang dikerjakan. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah yaitu aplikasi PLS SEM dengan menggunakan Smart PLS 4.0. Adapun topik yang saya angkat atau saya berikan pada kali ini yaitu sangat mudahnya menggunakan Smart PLS 4.0 dengan aplikasi PLS SEM. Kenapa judulnya sangat mudah? Ya memang mudah. Kalau tidak percaya, silahkan ikuti video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video yang menarik lainnya, khusus untuk mengolah data. Baiklah, sebelum kita mulai, semua udah siap dengan Smart PLS 4.0-nya. Lalu datanya bisa di-download ya di dalam Google Drive yang ada di dalam video ini. Nah, bagaimana cara menginstall Smart PLS 4.0 itu? Tentunya ada dua cara. Pertama, membeli original. Nah, kalau membeli original memang agak mahal. Tapi kalau untuk institusi atau perguruan tinggi, tentunya sangat terjangkau. Lalu yang kedua adalah mendownload dari internet. Nah, kalau kita mendownload dari internet ada 3 tipe. Yang pertama adalah student version. Ini terbatas. Rekodnya hanya 100 responden. Dan fungsi-fungsi yang lainnya juga ada yang tidak muncul. Lalu yang kedua adalah professional version. Ini berbayar. Ini tentunya tergantung dari berapa waktu yang akan digunakan di dalam pembayaran tersebut. Yang ketiga adalah trial version. Nah, ini mungkin bisa digunakan. Jadi A dan C bisa digunakan untuk download dari internet. Trial version ini umurnya hanya 3 bulan, tapi lebih lengkap. Mungkin lebih baik pilih yang C. Kalau A itu terbatas, tapi kalau C tidak terbatas, hanya umurnya yang 3 bulan. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Ikuti saja petunjuk yang diberikan dalam software tersebut. Atau minta bantuan kawan sejawat. Karena apa? Dalam instalasi software ini, di dalam komputer itu tidak begitu mudah. Ada yang mudah sekali installnya, tapi ada juga yang memang agak sulit, sehingga kita perlu bantuan orang yang berpengalaman. Nah, aplikasi SEM dengan PLS 4.0 ini sudah Bapak siapkan ya, yaitu datanya yang akan kita praktekkan di dalam Google Drive seperti ini. Link berikut ini. Lalu variabelnya ada dependent Y2 dan Y1 dan variabel independen X. Lalu bagaimana indikatornya? Untuk Y1 indikatornya Y1, Y2, Y3 dan Y4. Sedangkan Y2 indikatornya Y5, Y6, Y7, Y8. Sedangkan X indikatornya S1, S2 dan S3. Nah, itu adalah yang disebut dengan indikator dan variabel laten atau variabel construct. Independen kadang-kadang disebut exogen, variabel exogen, dan dependent disebut variabel endogen. Nah, sekarang kalau sudah siap, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini, model yang akan kita bangun. Tolong dicatat di buku atau di kertas, supaya dalam pempraktekannya tadi tidak bingung. X adalah variabel exogen atau variabel independen, sedangkan variabel endogennya adalah yaitu Y1 dan Y2. Bentuknya seperti ini. Ya, sekarang semuanya siap dengan
komputernya yang sudah terinstall PLS 4.0. Download dulu datanya, masukkan dalam satu folder. Sekarang kita masuk ke dalam Smart PLS. Ya, ini adalah Smart PLS yang akan kita praktekkan pada kali ini. Untuk awalnya tentunya kita buat dulu apa nama project yang akan kita bangun. Nah, menu yang disiapkan sih ada 4 ya di dalam PLS 4.0, tapi juga bisa ada 5 dan macam-macam. Yang pertama adalah yaitu menu New Project, lalu ada PLS SAM, Regression, dan CB SAM. Di sini kita lihat SAM ada 2 tipe. Ada menggunakan PLS, Partial Least Square, ada juga menggunakan yaitu CB SAM atau Covariant Based SAM. Nah, bedanya apa? Nanti akan disampaikan atau diterangkan secara jelas ya. Kapan kita menggunakan PLS SAM, yaitu menggunakan variance, sedangkan CB SAM menggunakan covariant. Di dalam video berikutnya itu akan dijelaskan kapan kita menggunakan PLS SAM dan kapan kita menggunakan CB SAM. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu PLS SAM, Partial Least Square Structure Equation Modeling. Kita klik New Project, lalu kita beri nama, misalnya kita beri nama adalah PLS SAM. PLS SAM dengan PLS 4.0. Ya, ini adalah kita nama, lalu kita create. Ya, ini muncul ya namanya PLS SAM PLS 4.0. Lalu di sini ada import data file dan create model. Import data file dulu, klik import data filenya. Lalu kita langsung menuju data kita. Mana data kita? Nah, ini data kita. Di Bapak adanya di sini. Tapi di saudara sekalian tentunya berbeda ya foldernya. Di mana letaknya sesuai dengan pada saat mendownload dan meletakkannya di komputer saudara sekalian. Klik ini. Ya, kita lihat dia sudah mulai membaca, akan muncul ya yaitu datanya. Lalu kita import, artinya kita masukkan dari Excel ke PLS 4.0. Ya, dia sudah berhasil melakukan impornya. Ini adalah data indikator ya, indikatornya ada mean, median ya dan lain-lain. Lalu kita juga bisa mengeluarkan raw datanya, data mentahnya ini dia. Ini data mentahnya. Dan kita juga bisa mendownload kalau ingin ya, yaitu dengan ekspor. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu utama kita. Ini dia. Sekarang kita create model. Nah, create model artinya apa? Kita akan membangun model yang tadi telah Bapak siapkan. Nah, di sini kita pilih PLSM ya. Ada model tab-nya, kita pilih PLSM dulu ya. Nanti kita akan bahas tentang CB SAM. Tapi untuk kali ini kita membahas PLSM dulu. Kita pilih SAM lalu kita beri nama. Beri nama terserah saja. Kalau Bapak biasanya mirip-mirip aja, Bapak kasih ya PLS 4.0 gitu. 4.0 tapi ada 00. Nah, gitu Bapak biasanya seperti itu. Bapak tambahkan 0 di belakangnya untuk model name. Lalu kita save ya. Kita lihat di sini muncul ya yaitu variabel yang ada di dalam data kita. Ingat model kita. Model kita ada X1, X2, X3. Ini model kita ya. Caranya adalah kita membuat dulu yaitu yang disebut dengan construct ya. Construct untuk X itu X1, X3. Kita sorot lalu kita drag sini. Ya, ini kita lihat dia akan muncul seperti ini. Lalu kita enter. Enter dia akan muncul seperti ini. Berarti sudah masuk. Begitu juga untuk Y1, Y2, Y3, Y4. Sesuai dengan model kita. Kita drag lagi. Tapi namanya satu saja ya. Nah, ya jadi lalu untuk yang kedua. Kita lakukan lagi hal yang sama. Kita taruh di sini. Lalu kita kasih 2. Ya. Nah, begini ya. Nah, sekarang kita geser ya. Seperti ini indikatornya kan adanya di sini. Kita pindahkan ke kiri. Caranya apa? Select dan kode select ya. Lalu kita klik ini.
lalu kita klik kanan, akan muncul align left. Ya, kita lihat muncul. Ya, ini juga bisa kita geser ya supaya nanti model kita bisa kita bangun gitu. Ya, setelah itu kita akan membuat arrow atau connection atau penghubungnya ya. Caranya kita klik connect, lalu kita buat koneksinya dengan panah ya seperti ini ya, mudah sekali ya, selesai. Nah, ini adalah model, yaitu diagram ya lengkap dari structure equation model kita sesuai dengan model yang akan kita bangun. Udah jadi. Nah, sekarang bagaimana cara ngerannya? Mudah sekali, yaitu dengan calculate. Calculate ada dua pilihan, ada PLSM algorithm dan bootstrapping. Sekarang kita pilih PLSM algorithm dulu. Kita klik ini. Ya udah, lalu kita start calculation. Ya, kita lihat start calculation. Ya, hanya beberapa detik memerlukan waktu. Jadi, ya sekarang kita lihat dia akan muncul ya angka-angka hasil pengolahan data. Hasil proses dari PLSM 4.0. Ada dua cara untuk melihat hasil. Yang pertama adalah kita bermain di dalam grafik ya atau diagram. Ya, diagram. Di sini ada path coefficient, ada S square, ada outer weight loading ya. Misalnya path coefficient, ini kondisinya path coefficient ya, berarti 0,403 ini adalah path coefficient antara X dan Y1. Sedangkan 0,5 adalah path coefficient antara X dan Y2. Sedangkan ini adalah path coefficient antara Y1 ke Y2. Lalu kita bisa juga merubah ya, R square, ini dia R square-nya ya, R square-nya ya, gitu. Jadi bisa kita lihat ya. Lalu ini outer loading. Nah, ini outer loadingnya. Untuk masing-masing indikator, outer loadingnya udah kelihatan di sini. Ini kita lihat outer loadingnya bagus ya hasilnya. Di atas 0,7 ya, bagus semua. Nah, kalau outer loading ini ada yang di bawah 0,5, sebaiknya dibuang. Ya, dibuang atau diganti begitu ya. Dibuang atau diganti. Nah, kita juga bisa melihat, katakanlah ingin melihat correlation. Nah, ini correlation. Nah, ini correlation. Gitu ya. Lalu kita ingin merubah misalnya covariance. Nah, ini dia covariance. Kita ingin merubah total effect. Gitu ya. Kita ingin merubah F square. Nah, gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa akan tetap ya karena bukan di sini munculnya. R square juga kita bisa rubah. AV misalnya. Oh, dia berubah ya. Ini adalah AV-nya. Ya, AV-nya kita lihat ya, AV-nya. Lihat konstruk ya. Kalau konstruk artinya yang bulat-bulat ini ya atau variabelnya. AV ini angka AV ini ya, yang di kotak-kotak ini. Lalu kita rubah misalnya hero E, tuh keluar ya. Lalu kita juga bisa berubah R square udah adjusted, keluar. Kalau inner model ini adalah yang di dalam ya, yang di dalam tadi ya, correlation, ini korelasi begitu ya. Lalu ada indirect effect. Oh ya, begitu. Lalu ini adalah untuk menebalkan ya, panah highlight patch ya. Kalau kita pilih ini relatif, dia akan berbentuk begini. Ini kita lihat ya, kalau relatif dia akan memberikan lebih tebal yang paling signifikan. Ini ya, gitu. Atau mungkin kita gunakan yang paling itu absolute ya. Absolute, wah tebal banget kalau absolute gitu ya. Jadi absolute tebal sekali. Jadi sekarang kita gunakan off aja ya supaya normal bentuknya. Dah, itu adalah kalau kita ingin melihat berdasarkan diagram, angka-angka dalam diagram. Tetapi untuk laporan tentunya kita tidak mungkin ya menggunakan diagram, agak sulit ya. Biasanya kita perlu satu aja untuk diagram. Baik yang mungkin yang kalau satu jangan yang indirect ya, sebaiknya yang path coefficient. Path coefficient, nah ini untuk yang akan kita tampilkan ya sebelum kita menerangkan hasilnya. Lalu berikutnya adalah kita akan membahas bagaimana diagram kita ya bisa kita evaluasi apakah layak apa tidak untuk digunakan. Pertama kita bisa lihat
namanya kalau urutannya ini tergantung, biasanya kita gunakan auto loading dulu ya. Auto loading artinya adalah kita ingin melihat sejauh apa kontribusi dari masing-masing variabel, masing-masing indikator terhadap variabelnya. Ini kita lihat ya. Ini di atas 0,7 semua berarti bagusnya auto loading. Nah, auto loading ini ada dua, ada berbentuk matriks, ada berbentuk list ya. Kalau bentuk list dia begini bentuknya, ini hanya bentuk saja. Tapi kalau matriks seperti ini, tergantung mau yang keluarkan yang mana. Ya, lalu berikutnya adalah yaitu outer weights ya. Ini outer weights ya. Ini biasanya di bawah 0,5 ya, bagus. Lalu juga bentuknya, lalu latent variables. Ya, latent variable agak kurang berfungsi ya karena ini adalah masing-masing. Lalu yang berikutnya adalah yaitu path coefficient. Nah, ini penting ya. Path coefficient ini adalah bagaimana koefisien jalur ya antara X dan Y1, XY2, Y1, Y2 begitu. Bisa dalam bentuk list seperti ini bisa ya. Tergantung mana yang akan ditampilkan dan mudah untuk dibaca. Ini adalah path coefficient. Lalu indirect effect. Ya, ini indirect effect. Indirect artinya adalah bagaimana besarnya pengaruh antara X ke Y2 melalui Y1. Itu namanya indirect effect ya. Biasanya kita menggunakan specific indirect effect. Nah, ini ya. X Y1 ke Y2 0,316 indirect effect. Sedangkan total direct effect ini sama direct effect. Ini berarti langsung ya. X ke Y2 begitu ya. X ke Y2 yaitu antara indirect plus direct effect. Lalu yang berikutnya adalah ya yang perlu kita bahas di sini adalah tentang R square dan F square. Ya, ini R square. R square kita lihat ya, ini adalah untuk Y1 0,162, untuk Y2 0,780. Artinya apa? Ini adalah sumbangsi ya, variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, sumbangsi ya seluruh variabel eksogen terhadap endogen begitu ya. Itu namanya adalah R square. Lalu berikutnya adalah F square. Nah, kalau F square ini adalah yaitu bagaimana hubungan antara ya AV-nya sendiri ya dengan yaitu perbedaan R square kalau dibedakan antara sebelum dan sesudah dibuang ya, sebelum dan sesudah dibuang. Nanti tolong dilihat ya bagaimana teorinya F square. Lalu berikutnya adalah construct reliability and reliability. Ini dia. Kita lihat ya, Cronbach alpha. Ini adalah tentang masalah reliability, ini bagus. Lalu composite reliability juga bagus di atas 0,7. Sedangkan AV-nya juga bagus ini di atas 0,7 ya. Composite reliability juga bagus. Jadi bagus semuanya untuk reliability ya. Untuk reliability bagus ya. Dan validity ada AV ini ya. Bagus ya. Lalu berikutnya adalah yaitu kita ngomong discriminant validity. Discriminant validity kita lihat sini. Ya. Di dalam discriminant validity ya, kita menggunakan yang disebut dengan yaitu HTMT ya, atau heteroid motor ratio. Ini dia ya. Ini adalah suatu nilai ya, dimana yang bagusnya adalah tentunya di bawah 0,5 begitu yang bagusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Y1 dan Y2 yang bagus ya, sedangkan ini adalah boleh katakan lemah begitu ya. Ini adalah disebutnya HTMT. Lalu berikutnya adalah yaitu collinearity untuk VF. Nilai VF ini adalah yang bagus yaitu di bawah 5. Tapi ada juga yang teori mengatakan di bawah 10 ya yang bagus ya. Collinearity artinya tidak terjadi hubungan yang kuat antar variabel independen. Ya, itu adalah disebut dengan ini. Lalu yang lainnya ya kalau kita lihat inner model ya. Nah, ini tidak begitu perlu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan olah ya, yaitu untuk calculate yang bootstrapping. Nah, ini. Untuk bootstrapping.
apa saja ini di dalam bootstrapping. Ya. Kita tunggu dulu hasil pengolahannya. Ya, sudah keluar hasilnya. Ya. Ini adalah seperti tadi ya, ada p-values. Ini adalah bagaimana hubungan antara inner model ya, inner model. Inner artinya di dalam ya, ini ya. Jadi kita lihat di sini p-values-nya 0 ya. Tuh, p-values-nya adalah 0. Berarti ini bagus ya, antara X dengan Y1 ini ada signifikan karena di bawah 5% kan. Begitu juga X dengan Y2, begitu juga Y1 dengan Y2 ya. Kita juga bisa menggunakan dalam bentuk t-values. Nah, kalau bentuk t-values berarti kita harus bandingkan dengan 1,96 kalau 5%. Ya, atau 1% yaitu 2,58, sedangkan 10% 1,65. Ya, itu adalah pembandingnya begitu ya di dalam menggunakan yaitu T ya, menggunakan T. Lalu kalau kita ingin menggunakan report, tentunya kita tidak mungkin menggunakan cara ini seperti yang disebut dengan yaitu PLS algorithm ya. Sekarang PET coefficient kita lihat. Ya, PET coefficient ya. Ini adalah suatu tabel yang menyatakan apakah terdapat hubungan apa tidak. Sebenarnya tadi sudah kita lihat ya dalam diagram hubungan X yang 1 0 0. Nah, ini berarti signifikan. X Y2 signifikan. Y1 Y2 signifikan. Berarti bagus sekali hasilnya ya. Ini adalah PET coefficient. Total indirect effect. Ya, total indirect effects ya, ini kita lihat juga berpengaruh ya antara X dan Y2 signifikan. Ya. Lalu specific indirect effect. Spesifik juga ternyata ini berpengaruh. Lalu total effect. Ya, total effect ya kita bisa lihat masing-masing direct effect. XY1 signifikan, XY2 signifikan, Y1 Y2 signifikan. Total direct effect. Direct effect artinya langsung. Gitu. Lalu outer loading. Nah, ini yang cukup penting. Outer loading ya, tapi sebaiknya outer loadingnya ini adalah untuk pengetesan ya, pengetesan apakah masing-masing indikator itu mempunyai pengaruh apa tidak terhadap konstruknya. Ini kita lihat dari p-value-nya, semua 0 berarti bagus. Ya. Lalu berikutnya adalah yaitu outer weights. Outer weights ya, outer weights ya kita juga bisa melihat ya bagaimana signifikan apa tidak di outer weight ini, gitu ya. Lalu berikutnya adalah yang bisa kita lihat lagi yang lainnya berupa diagram ya. Saya kira sudah cukup ya untuk melakukan suatu kehabisan data ya, di dalam PLSM ya. Nah, demikianlah ya yang disebut dengan bagaimana mengolah data dengan PLS Structure Acquisition Model dengan menggunakan yaitu Smart PLS 4.0. Ini adalah model kita ya seperti tadi ya. Lalu terakhir tentunya saya ucapkan terima kasih ya kepada saya sekalian dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.